Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sekar Ayu Utami. Saya dari PPAJ semester 6. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan sedikit mengenai mengenai proposal saya, yaitu yang berjudul mengenai upaya meningkatkan pemahaman mufradat menggunakan metode membaca di MTSN 4 Ponorogo. Jadi yang pertama yang akan saya bahas yaitu mengenai latar belakang. Nah, latar belakang ini mencakup mengenai bahasa yang digunakan sebagai salah satu alat atau salah satu alat untuk berinteraksi ataupun berkomunikasi dengan satu individu dengan individu lain ataupun satu anggota dengan anggota lain. Nah, di sini yang saya akan bahas yaitu mengenai bahasa Arab. Yang bahasa Arab ini merupakan salah satu pembelajaran sangat terpenting di Indonesia, sehingga dicantumkan dalam salah satu mata pelajaran di dunia pendidikan Indonesia, mulai dari tingkatan terendah seperti SD, MTS, MA, dan perguruan tinggi. Begitu pula di MTSN 4 Ponorogo. Jadi di MTSN 4 Ponorogo ini juga terdapat salah satu mata pembelajaran yaitu bahasa Arab, di mana siswa dituntut untuk memahami 4 cakupan dalam bahasa Arab seperti membaca, menulis, berbicara, dan menyimak, di mana 4 cakupan ini dapat bisa mudah dipahami dengan murid mempelajari kosakata atau memahami mengenai kosakata. Tetapi seperti yang kita lihat bahwa kosakata ataupun mufradat ini masih sangat sulit dipahami oleh siswa, sehingga seorang guru membutuhkan solusi yang tepat untuk menangani permasalahan siswa. Di sini saya akan memberikan salah satu solusi mengenai permasalahan ini seperti metode membaca. Salah satu solusi yaitu metode membaca. Nah, metode membaca ini diharapkan dapat menjadi salah satu langkah yang tepat atau bekal yang pembelajaran yang dapat digunakan untuk mengembangkan pengetahuan siswa mengenai mufradat. Nah, selanjutnya yang kedua ada identifikasi masalah. Jadi identifikasi masalah ini yang pertama yaitu kurangnya pemahaman siswa terhadap mufradat bahasa Arab. Yang kedua yaitu masih belum ditemukan media yang tepat dalam pembelajaran bahasa Arab. Nah, yang ketiga kurangnya motivasi siswa atau kurangnya minat siswa terhadap pembelajaran bahasa Arab. Nah, yang ketiga yaitu ada rumusan masalah. Nah, rumusan masalah ini yang pertama yaitu bagaimana cara memahamkan siswa terhadap mufradat bahasa Arab. Nah, yang kedua yaitu media apa saja media yang dirasa tepat untuk digunakan dalam pembelajaran bahasa Arab dalam mufradat atau kosakata. Dan yang ketiga yaitu bagaimana cara menumbuhkan motivasi siswa atau minat siswa dalam pembelajaran bahasa Arab. Nah, yang keempat yaitu terdapat tujuan dari penelitian yaitu untuk mengetahui apakah menggunakan metode pembaca dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Yang kedua, untuk mengetahui proses pembelajaran siswa di MTSN 4 Ponorogo. Nah, yang kelima, terdapat kontribusi hasil pembelajaran. Terdapat kontribusi hasil penelitian, yaitu diharapkan dengan ini siswa dapat penelitian ini metode ini dapat menjadi salah satu solusi yang digunakan guru untuk pembelajaran siswa. Dan yang kedua yaitu diharapkan siswa dapat dengan mudah dalam belajar mengenai mufradat. Nah, yang keenam yaitu ada landasan teori. Nah, landasan teori ini mencakup mengenai pengertian kosakata. Nah, kosakata merupakan kumpulan kata-kata tertentu yang akan membentuk bahasa. Nah, kata adalah bagian terkecil dari bahasa yang sifatnya bebas.
Nah, di sini dapat kita selain itu ada juga mengenai pengertian mengenai pembelajaran mufradat atau pembelajaran kosakata. Di mana pembelajaran mufradat ini merupakan interaksi antara guru dan murid yang mempelajari makna kata, sedangkan mempelajari makna kata bahasa Arab dengan tujuan agar dapat mengetahui atau menguasai mufradat, tidak hanya sekedar hafal kosakata, tetapi mampu menggunakannya atau mampu menggunakannya dalam berkomunikasi, menulis ataupun menerjemahkan, dan juga berinteraksi dengan orang lain. Nah, di sini kosakata merupakan salah satu aspek terpenting dalam menguasai suatu bahasa, terutama dalam bahasa Arab. Nah, jadi pemahaman terhadap suatu kosakata ini dapat digunakan sebagai pemahaman terhadap suatu teks tulis ataupun lisan. Kelancaran dan kemahiran berbahasa Arab banyak tergantung kepada penguasaan kosakata. Jadi semakin banyak kosakata yang didapat atau yang dikuasai, maka semakin seseorang dengan mudah dalam berbicara, berinteraksi, memahami mengenai bahasa Arab. Nah, poin kedua yaitu terdapat hakikat membaca. Hakikat membaca adalah suatu proses yang digunakan serta dipergunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan oleh penulis. Jadi melalui media, kata-kata atau bahan tulisan. Nah, jadi di sini juga dapat disebut bahwa membaca merupakan suatu proses yang menuntut agar kelompok kata yang merupakan satu kesatuan akan terlihat dalam suatu pandangan sekilas. Maka makna dari kata yang akan disampaikan itu terlihat jelas. Kalaupun ini tidak terpenuhi, maka pesan yang akan disampaikan ini kurang dapat dipahami oleh orang yang membaca. Nah, yang poin selanjutnya yaitu ada kerangka berpikir. Pembahasannya yaitu mengenai guru sebagai pemegang kegiatan belajar mengajar atau sebagai salah satu pemeran utama dalam dunia pendidikan. Diharapkan guru mampu memberikan pembelajaran yang tepat